Di video kali ini kita bakal membahas kadal penghuni pohon yang notabene mereka ini beda spesies, tapi masyarakat awam itu sering menyebut mereka itu sama gitu loh. Brachycella jubata, bunglon surai, dan Calotes versicolor atau bunglon kebun. Kita bakal bahas mereka satu persatu. Oke. Tadi saya mencoba untuk herping di sekitar sini. Jadi di daerah sini itu pepohonan lebat ya. Dan depan ini udah tambak-tambak dan sebelah sana sawah. Oke, mohon maaf. Ini nanti bakal saya lepaskan ya. Kita akan ambil mereka satu persatu. Keren banget. Saya dapat mereka berdua itu di pepohonan daerah sana. Terus yang untuk Calotes ini sendiri tadi dapat di antara kayu-kayu daerah situ. Tadi dia jemur. Kalau untuk di daerah saya sendiri, dua-duanya ini disebut berngulon. Kalau di Uber Melayu ngulon. Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri disebut bunglon ya. Dan orang-orang daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat lebih akrab mengenal dua hewan ini londo. Sebenarnya pada dasarnya sendiri mereka berdua ini sama karena masih dalam satu keluarga ya, Agamidae. Dan untuk di Indonesia sendiri, kadal-kadal Agamidae ini terbilang cukup banyak ya. Ada swalayan, Hydrosaurus, Suapayung Chlamydosaurus, dan bunglon Papua atau Dilophosaurus. Untuk di tanah Jawa sendiri terdapat 4 jenis kadal-kadal Agamidae ya. Yang pertama itu Brachycella cristatelea, Brachycella jubata ini yang saya pegang di kiri, Calotes versicolor ini yang saya pegang di kanan saya ini, bisa kalian lihat kan, dan Genocephalus chameleonitus atau biasa kalian kenal itu dengan sebutan forest dragon. Itu pasti kalian kenal lah. Kalau kalian udah gabung ke beberapa grup jual beli reptil, mereka itu biasanya ngepost forest dragon di situ. Masyarakat awam cenderung menyamakan mereka berdua ya. Padahal mereka berdua ini beda spesies. Apalagi si Calotes ini, dia itu udah mengambil alih nama si bunglon surai ini atau londo. Jadi dua-duanya ini di daerah saya itu disebut londo. Dan emang untuk yang Calotes ini, mereka ini bukan satwa asli Indonesia ya. Lebih tepatnya mereka ini satwa invasif yang berasal dari India dan Pakistan. Dan entah kenapa mereka ini bisa sampai ke sini. Padahal penyebaran Calotes versicolor di Asia Tenggara hanya terbatas sampai Thailand. Dan untuk di Pulau Sumatera Jawa sendiri nggak ada. Ini bisa dipastikan ini tuh hasil mungkin orang yang iseng. Dia itu pelihara Calotes terus dia lepas ke alam liar dan akhirnya menjadi satwa yang invasif gitu loh. Oleh karena itu kita akan membahas mereka berdua karena mereka berdua ini sering dianggap sama ya sama masyarakat awam. Dan mungkin kalau kalian baru pertama kali mengenal dunia reptil, saya bakal menjelaskan perbedaan antara Brachycella jubata, bunglon surai, dan Calotes versicolor atau bunglon kebun. Kita mulai dari mana dulu ini? Oke. Kita mulai dari si ini, Brachycella jubata atau bunglon lokalan ya. Karena memang sebelum ada Calotes ini dia itu udah penghuni daerah sini gitu loh. Nah, kalian bisa lihat kan? Ini dia. Cantik banget warnanya. Oke. Ini adalah bunglon surai. Penamaan ini sendiri diambil dari spek di bagian punggungnya yang membentuk sebuah surai ya. Memiliki warna hijau. Tapi dia ini bisa merubah warnanya ke coklat, coklat kehitaman, kuning kecoklatan, dan juga coklat gelap gitu loh. Dan kalian bisa perhatikan pada bagian wajah, dia cenderung oval lonjong. Dan untuk bagian bawah leher, dia memiliki jambul. Kalau pada jantan ini tuh fungsinya untuk menarik perhatian betina ya. Dan untuk proporsi tubuh sendiri, mereka ini sangat-sangat ramping, terbilang ramping ya, lebih mirip kayak cabang-cabang gitu loh. Dan memang bentuk badan seperti ini sendiri memudahkan mereka itu untuk bergelantungan di atas pohon. Dan untuk ekor sendiri panjang banget.
Warna hijau seperti ini hanya terbatas pada pangkal ekor ya, dan pada bagian ekor sendiri mereka memiliki warna kayak ranting coklat kehitaman. Dia ini keunikannya dapat merubah warna sesuai tempat hidupnya, tapi dia ini hanya bisa berubah ke beberapa jenis warna aja sih. Yang saya tahu ini dia itu hanya bisa berubah ke kuning kecoklatan, coklat, hijau kekuningan, dan hijau terang. Tapi kalau biasanya saat menjelang musim kawin, dia ini bisa berubah ke hijau krem atau hijau agak ke silveran gitu loh, untuk jenis Brachycella jubata ini. Dan untuk kaki-kakinya dia ramping banget. Jadi kaki-kaki ini itu berfungsi untuk memanjat di antara pepohonan. Dan bisa kalian lihat sendiri, dia memiliki deretan gigi yang kecil-kecil banget ya, dan agak gimana gitu loh. Jadi proporsi badannya, wajahnya itu agak ramping banget. Dan untuk si Calotes versicolor atau bunglon kebun ini, dia memiliki badan yang agak bantet, berbeda dengan si Brachycella jubata ini yang mereka itu memiliki proporsi badan yang agak ramping banget, yang berfungsi buat mereka itu memanjat di daerah pepohonan ya. Dan bisa kalian lihat sendiri. Oke, saya digigit. Oke. Memang galak ya dia. Nah, untuk si Calotes versicolor, mereka memiliki bentuk muka yang bantet, beda banget dengan ini, yang mereka itu memiliki lonjong, mereka itu agak membulat. Nah, dan untuk warna sendiri, Calotes ini nggak bisa merubah warnanya kecuali saat musim kawin. Biasanya pejantan itu mereka itu akan memunculkan warna agak kemerahan di bagian leher sampai kaki depan ini. Dan mereka sendiri memiliki proporsi tubuh yang bantet banget, lebih mirip iguana menurut saya. Dan kaki-kakinya itu nggak seramping ini ya, nggak seramping si jubata. Si Calotes ini justru memiliki proporsi badan yang agak gemuk. Dan memang untuk kebiasaan sendiri dia ini lebih sering berada di kayu-kayu ya. Pada saat pagi hari seperti ini biasanya mereka itu berada di antara kayu-kayu buat berjemur. Kalau untuk si Brachycella jubata ini mereka itu justru kebalikannya. Mereka ini lebih sering berada di antara dedaunan lebat untuk berjemur. Jadi sesuai lah dengan habitatnya. Untuk si Calotes sendiri mereka itu memiliki tambahan 4 spek di samping mata. Bisa kalian perhatikan kan? Bisa kalian perhatikan sendiri. Mereka itu memiliki tambahan 4 spek di samping mata. Dan ini sendiri yang membuat mereka itu seakan-akan memiliki tanduk gitu loh. Dan untuk si Calotes sendiri mereka itu memiliki warna dasar dominan coklat kekuningan atau coklat ke abu-abuan, dan coklat krem kayak kayu gitu loh. Dan pada individu muda biasanya mereka itu memiliki garis seperti ini, garis-garis panjang sampai pangkal ekor. Kalau untuk si Brachycella jubata sendiri, mereka itu memiliki garis-garis putih di samping kepalanya ini, garis-garis putih di samping kepala. Dan ini dia, mereka itu memiliki tambahan warna biru keputihan membentuk seperti belang-belang yang agak nggak beraturan ya. Kalau kita bahas soal keunggulan dari hal adaptasi, Calotes versicolor ini jauh lebih unggul karena Calotes ini dia itu dapat berhabitat di daerah yang kering maupun basah. Karena di habitat asli mereka di India dan Pakistan biasanya mereka ini berada di daerah kering gitu loh. Dan untuk si Brachycella jubata ini ya kebanyakan mereka itu aktif di antara pepohonan lebat yang nggak jauh dari air. Dan untuk makanan sendiri, mereka berdua ini sama. Mereka sama-sama insektivora atau pemakan serangga. Biasanya mereka berdua ini memakan jangkrik-jangkrik, belalang, dan bahkan diketahui memakan ulat-ulat ya. Tapi bukan ulat yang gatel itu, ulat-ulat yang nggak gatel. Seperti ulat daun ataupun ulat rumput-rumputan, itu rata-rata nggak gatel. Dan untuk sifat dan karakter, Calotes ini jauh lebih agresif. Mereka ini sangat-sangat teritori. Dan mereka ini mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri ya. Dan ini sebabnya si Brachycella jubata ini kadang itu masuk ke wilayah mereka dan diserang sama si Calotes ini. Bisa kalian perhatikan dia mangap di sini. Dan untuk kekuatan rahang, si Calotes ini juga memiliki tekanan rahang yang 2 kali lebih kuat daripada si Brachycella jubata ini. Karena itu kalau kegigit si Calotes ini agak berasa ya, kadang-kadang sampai siwel gitu. Kalau untuk si jubata ini kadang cuma nyeri gitu aja, nggak sampai sobek. Kalau ini bisa sobek. Dan untuk si Calotes ini sendiri mereka itu memiliki proporsi gigi yang agak rapat ya, berbeda dengan Brachycella jubata yang mereka ini memiliki gigi yang agak
luncuk kayak jarum tapi nggak sekerap ini. Pada dasarnya dua hewan ini sama teman-teman, tapi untuk sifat sendiri ya begitu. Untuk si Jubata ini mereka itu sering banget berada di antara pepohonan lebat. Kalau si Kalotes ini berada di antara batang-batang pohon untuk berjemur. Nah, sementara kalau untuk karakter, Kalotes ini tentu lebih agresif. Dan ini sendiri yang membuat si bunglon hijau ini kalah saing ya dengan si Kalotes ini yang merupakan satwa pendatang. Mereka berdua pada dasarnya itu sama-sama kadal penghuni pohon. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang mohon tambahkan di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe karena channel saya ini agak apa ya gitu. Jadi kemarin-kemarin itu dashboardnya agak error. Jadi kadang thumbnailnya itu nggak keluar gitu loh. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jaga alam kalian agar hewan-hewan seperti ini tetap lestari gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lepaskan kedua hewan ini.